Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma'i ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakepe mbok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar igo dikakno sinten? Hawa mindol ila esar ditutupi nak sendake mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, nak salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendakep yo diseneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasane. Dadi ngeten. Paham. Wono hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salate wong Turki apike jajasan dasinan. Kok jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung yo go kemulan, go nyolong pelem, go tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing go sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki wong sholat mesti dadinan celananan. Paham nggih? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Mohamad, ya pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya itu paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula anggere takoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud, pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku tok, ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kalau paling rasa seneng klambi badhe jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadhi badhe iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Badhe. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, napa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badai karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Hati. Ala asani hati. Tetapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan itu badai. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo badai. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu ahlam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Ya tapi apa-apa, tiga ya apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo
Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, nggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu boten perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesel jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu ning Mekah jubahan pantes ganteng gagah. Aku wireng puasa kriting jubahan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek ora ngarah darani sunah Nabi. Panyeben tapi mesti wong ora sida nafsirno sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijma'i ulama sing paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri wis khilah-khilah dhewe. Termasuk riyen nanti ana kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salah nyepuro itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salah nyepuro orang arah masalah. Kula balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus kota KBIH itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu ketua kabeh iku maca tapi apa? Muga ranti speaker rasa ngono ayo kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU lah. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad le yo nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak, engko barane ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Nah, kira tau neliti, menyerah tau paham. Mulai tuilik ngapal Qur'an nganti lari semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu.
khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak, sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi kalau sudah baca ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti ya duha atau apa, pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintah ini wabi ora apik, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah itu. Paham? Mbok dirapahi wabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kena iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pernah. Wah payah. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rak'atain. Tetep balelo 8. Paham iki balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham. Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa?